Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah jamaah Surah Babul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita. Kita diberikan kesehatan, kekuatan, termasuklah kesempatan. Kita sudah sempat melaksanakan salat subuh pagi hari ini secara berjamaah. Pembahasan kita hari ini masih berkaitan dengan hubungan antara imam dengan makmum. Ya, ini syarat sahnya nanti salat berjamaah. Mudah-mudahan insyaallah Ahad depan, karena hari ini adalah akhir dari Rajab ya. Jadi insyaallah Sa'ban mendekati Ramadan, mungkin tema kita masalah puasa aja ya, masalah puasa. Jadi kita daras ulang kita mendaras ulang tentang masalah puasa ya. Dan mudah-mudahan nanti selanjutnya kita pada bulan Ramadan kita manfaatkan momen. Pembahasan kita pagi hari ini adalah syurutul iqtida'i bil imam. Jadi syarat-syaratnya ikut kepada imam ya, karena kalau terpenuhi syaratnya ini kita dapat sholat berjamaah. Kalau enggak kita tidak dapat sholat berjamaah. Tapi agak berbahaya ketika kita tidak berniat jamaah tapi mengikuti gerakannya imam, itu bisa rusak, bisa batal sholat kita. Nah, inilah yang mau dijelaskan, mudah-mudahan waktunya cukup. Jadi pertama syaratnya untuk ikut kepada imam dalam sholat berjamaah adalah niatul mu'tamil iqtida'a bi ittifaqil madzahib. Artinya seorang makmum wajib berniat untuk ikut. Ya, ini sepakat para ulama mazhab. Ini tidak ada perbedaan. Artinya ay yanwi al-ma'mumu ma'a takbiratil ihrami al-ibtida'a awil jama'ah awil ma'mumiyah. Jadi seorang makmum, baik dia laki-laki ataupun perempuan, pada waktu takbiratul ihram itu wajib berniat untuk ikut kepada imam ya. Atau berniat saja jamaah ya, atau makmumiyah. Makmum ini maksudnya makmuman. Nah, inilah yang paling gampang dirumuskan oleh para ulama, para guru kita dengan lafal usalli itu. Lafalnya usalli fardas subuhi raka'ataini makmuman. Nah, itu. Atau kalau tidak disebut makmuman ya kita jamaatan, nah, itu sudah dapat ya, lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kalau mau ditambah mustaqbilal kiblati adaan ya, bisa juga. Tapi yang paling kata kunci situ adalah kata makmuman ya. Falau taraka hadhihi niyata aw ma'asyakki fiha. Kalau kita salat berjamaah ya, tapi tidak membaca tidak berniat dengan niat seperti ini atau ragu-ragu ya, wa taba'an fil af'al, tapi dalam prakteknya mengikuti semua gerakan imam. Ketika imam takbir, ketika imam ruku, kita ruku, ketika imam sujud, kita sujud. Jadi seperti terikat tapi tidak berniat makmum, batalat salatul muqtadi, maka salatnya makmum itu batal
Jadi ini penting sekali. Boleh Allahu Akbar. Ini niatnya gimana? Karena niatnya ini nanti ini ada persyaratannya, itu harusnya berada pada takbiratul ihram. Jadi makanya orang itu kalau salli itu kalau ya sampai sekarang pun alhamdulillah itu kita jaga betul karena itu menjadi kata kunci ya. Jadi sekali lagi itu wajib. Tapi imam enggak. Nah, nanti ada penjelasannya. Kalau imam kan imam itu salli pada subuh rakatan imaman. Nah, itu tidak wajib. Tidak wajib. Karena bagi dirinya ada orang ikut atau tidak kan tidak kalau ada orang ikut dan dia lihat imaman sempurna. Tapi kalau dia tidak imaman, salatnya tetap ini. Nah, kecuali ya nanti ada penjelasannya. Kecuali salat yang memang yang tidak sah kecuali dengan berjamaah, maka imam wajib mengatakan imaman. Yaitu misalnya dia imam pada waktu salat Jumat. Nah, itu wajib. Jadi menjadi wajib juga. Kalau dia menjadi imam pada waktu sholat Jumat, karena tidak boleh sholat Jumat kecuali dengan berjamaah. Itu. Begitu juga kalau sholat di jamaah, ya sholat jamaah apa namanya ini kan ada jamaah kasar digabung dua sholat, itu imamnya mesti berniat imaman. Ya. Ya sholat khauf, sholat khauf ini dulu sholat peperangan, ya peperangan. Ketika orang pergi berperang, itu ada prakteknya khusus. Nah itu bagi seorang imam, itu wajib, ya wajib mengatakan imam. Tapi kalau sholat yang seperti sekarang kita ini, yang wajib itu berniat hanya makmum. Tapi kalau imam tidak, gitu. Ya. Amma niatul ini tadi ya. Amma niatul imamati fala tushtaratu 'inda al-jumhur ghairal hanabilah. Kalau pandangan mayoritas ulama niatnya seorang imam itu tidak disyaratkan menjadi imaman ya, kecuali mazhab Imam Abu Hanifah ya, bal tustahabbu ya dia juza fadilatul jamaah. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah mazhab Ahmad ibn Hanbal, bagi seorang imam hanya disunatkan mengatakan imaman karena untuk mendapatkan nilai pahala salat berjamaah. Kalau dia tidak mengatakan imaman, maka dia tidak mendapatkan salat berjamaah. Ya. Ya. Begitu juga kalau dalam mazhab Abu Hanifah. Nah ini ada penjelasannya. Mazhab Abu Hanifah ya. Kalau tadi kan secara umum. Kalau seorang imam di belakangnya selain laki-laki makmum juga terdapat perempuan, maka imam itu wajib mengatakan imaman. Ya, menjadi wajib. Ya. Karena li'annahu ya wastasnal al-hanafiyyah iktida'an nisabir rajul. Fa innahu yushtaratu niyatul rajuli al-imamah disihati tidak nisabihi. Karena di situ ada perempuan ikut, maka seorang imam wajib mengatakan imam. Itu. Ya, jadi pada akhirnya wajib juga kalau ada imam, kalau ada perempuan yang ikut. Ya, itu. Nah ini ilmu-ilmu seperti ini kadang-kadang ya dibahasnya memang dalam kitab-kitab fikih seperti ini. Nah, itu ya. Wa qala al-Hanabilah dalam ulama mazhab Ahmad ibn Hanbal tushtaratu aidan niyatul imamati. Ya, jadi dalam pandang mazhab Ahmad ibn Hanbal itu tetap disyaratkan juga niat imam. Fa yanmi al-imamu annahu ma'mumun wal ma'mumu annahu ma'mum. Jadi wa illa fasadatis shalat. Nah, ini bahayanya. Jadi kalau kita imam, kita berniat imaman. Kalau kita makmum, berniat makmum. Kalau tidak, maka sholat kita bisa batal. Nah, itu tadi konsekuensinya. Karena kita mengikuti gerakan, sementara kita tidak ada niat untuk
ikut ya. Nah kecuali hanya ada pengecualian kalau ada kasus. Nah, biasa ada penjelasan guru saya begitu. Jadi dia sudah tidak ikut. Cuma kalau dia berpisah kan terlalu jauh, terlalu jauh. Misalnya dia memahami atau dia tahu bahwa imamnya ini ada masalah yang tidak layak untuk diikuti. Akhirnya dia berniat untuk mufaraqah. Dia niat berpisah dari imam, tapi menghindari kegaduhan dari sholat berjamaah. Kalau dia sholat sendirian, dia ruku sementara imamnya masih baca. Ini kan nanti orang di samping kiri kanannya, apa pula ini ada aliran baru nih. Ya, maka dia tetap menunggu sampai selesainya bacaan imam. Tapi niatnya sudah tidak ikut. Ya, cuma itu untuk menghindari kesalahpahaman dan kegaduhan di antara mereka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini menarik ini. Ittihad sholatai al-imam wal ma'mum. Jadi ada kesamaan salat yang dilakukan oleh imam dengan salat yang dilakukan oleh makmum. Ya, jadi salatnya imam adalah salat duhur, maka makmum ikut salat duhur. Jangan salat imamnya salat asar, makmumnya salat duhur. Walaupun kan sama 4 rakaat. Nah, tidak ini. Ya lain cerita kalau nggak tahu ya. Kalau dia mungkin tidak tahu, karena orang pun salat sunat kalau dia tidak tahu kan tetap aja bisa dapat nilai salat berjamaah. Jadi itu lil fuqaha haram fi tahdid hadil ittihad. Nah ini memang ada perbedaan cara pandang para ulama fikih berkaitan dengan jenis kesamaan salat yang dilakukan oleh imam dengan makmum. Ya, tapi al-ittihadu ayyumkinahu ay al-muqtadi dukhul fi sholati bi niyati sholati imam. Ya, jadi makmum mesti berniat salat sama dengan salatnya imam sebagaimana diniatkan oleh imam. Fatakun sholatul imam mutadamminatan li sholatil muqtadi. Karena salatnya imam itu sudah memberikan jaminan kepada salat orang-orang yang ada di belakangnya. Nah, itu. Jadi kalau berbeda, apa bisa dijamin? Nah, ini. Jadi al-imamu dhaminun. Imam itu menanggung kesalahan dan kekurangan salat bagi makmum. Nah, itu. Jadi ini kelebihannya imam, kelebihannya juga makmum. Kelebihannya salat berjamaah. Karena bagi kita yang bacaannya mungkin tidak terlalu bagus atau banyak salah, tapi ketika kita makmum, semua kekurangan bacaan kita itu ditanggung oleh imam. Gitu. Nah, saya kemarin ceramah Isra Mi'raj di satu masjid nih, di Kubur Raya. Saya bilang salah satu kelebihannya manfaat salat berjamaah itu adalah bacaan-bacaan yang salah ini tanggung semua imam. Jadi ayo rame-rame ke masjid. Karena kalau salat sendirian, Anda keliru, tanggung sendiri. Gitu. Nah, kemarin kita udah baca bacaan-bacaan itu, bacaan surat Al-Fatihah. Nah, itu kan Fatihah itu rukun salat. Kalau bacaannya salah, wah itu bermasalah. Tapi karena kita berjamaah, ini imam menanggung. Nah, itu. Kalau kita ada kelupaan, lupa baca Fatihah, itu mesti sahwi itu. Karena Fatihah itu rukun, mesti sahwi. Tapi karena kita makmum, jangan. Karena kelupaan baca Fatihah itu ditanggung oleh imam. Itu kelebihannya itu. Itu kelebihannya. Maka niatnya makmum
niat salat yang dilakukan oleh makmum mesti sama dengan salatnya imam. Nah, itu. Karena kalau berbeda ya tidak bisa ditanggung. itu maksudnya. Itu maksudnya, ya. Jadi salatnya imam dengan salat makmum itu sama, karena niatnya salat bagi imam itu akan menjadi jaminan bagi salat orang-orang yang ada di belakangnya. Ya. Fala yusalli al-muqtarid khalfal mutanaffil. Tidak boleh salat wajib di belakang orang yang sedang salat sunat. Ya, kalau kita tahu. Li'annal iqtida'a bina'un. Karena ya namanya ikut salat itu satu bangunan. Jadi tidak boleh bangunan di depannya dengan belakangnya itu berbeda. Nah, itu. Ya. Ya, wa qala al-Malikiyah yushtaratu al-ittihadu fi dzati shalah. Jadi disyaratkan imam itu jenis salatnya sama, zat ya salatnya mesti bersama ya. Fala yasik tidak salati zuhur khalfa asr. Ya itu tadi orang yang salat asar dengan itu tidak boleh karena mesti sama. Begitu juga waktunya sama-sama salatnya adaan. Ya tidak boleh ada salat mengqada, orang yang salat adaan mengikut kepada orang yang qada itu tidak boleh. Itu. Ya. Ya karena ini dalil yang digunakan sabda Rasulullah SAW ini populer, ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya, innama ju'ilal imamu liutamma bihi. Jadi sesungguhnya imam itu ya diadakan untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi, maka janganlah pernah menyalahi imam. Termasuk yang menyalahi tadi ini, lain salatnya imam, lain salatmu. Tapi oh ya nanti ada penjelasan lebih lanjut karena imam itu ya memang tadi itu diikuti ya, terutama dalam hal-hal yang rukun-rukunnya, ruku parkaun. Apabila dia ruku maka rukulah, apabila dia sujudlah. Apabila kabar, kalau imamnya takbir kamu takbir. Tapi kalau perbedaan yang tidak besar, misalnya contoh gini. Kan kita itu kalau salat ada yang bangkit dari sujud, dia dulu istirahat dulu baru naik berdiri. Nah, kan gitu kan? Ya, namanya dulu istirahat. Ada juga yang tidak bangkit dari sujud langsung aja berdiri, tidak istirahat dulu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau imamnya dia dulu istirahat sebelum naik berdiri? Bagi makmum apakah wajib mengikutinya? Sebagaimana dalam hadis ini bahwa imam itu mesti diikuti. Penjelasan para ulama itu tidak. Tapi kalau mau, ya bagus. Karena kalau enggak nanti duluan kita di atas. Makmumnya duluan di atas, imamnya baru proses naik. Gitu. Ya, itu juga nanti. Tapi nanti ini ada penjelasannya. Kapan saatnya model mengikuti imam itu? Ya karena tidak apa-apa kita lanjutkan aja. Jadi kapan saatnya? Nah ini ada istilah, ada penjelasannya. Oh ini nih, nanti di belakang ketiga nanti penjelasannya tentang kapan kita bergerak. Apakah mengiringi Allahu Akbar, imamnya belum sampai ke bawah, kita sudah makmum, sudah bergerak, atau menunggu nanti imamnya sudah rapat sujud betul di lantainya baru kita turun. Nah itu juga ada penjelasannya karena berkaitan mengikuti itu. Apa yang dimaksud mengikuti? Tapi nanti yang kedua ya. Jadi sekali lagi yang pertama, untuk sahnya kita ikut kepada imam, yang pertama tadi itu wajib berniat makmuman atau jamaatan. Yang kedua, ada kesamaan salat yang dilakukan antara imam dengan makmum. Nah ini yang ketiga. Yang ketiga itu adalah
Allah yataqaddam al-ma'mum ala imamihi bi'aqabi. Oh ya, ini posisi, berkaitan dengan posisi. Jadi seorang makmum posisinya tidak boleh mendahului imamnya, ya. Jadi ukurannya itu ini tumitnya. Jadi posisinya itu mesti depan sedikit, ya posisinya. Jadi makanya kalau orang sholat lebaran, atau kan biasa ada orang makmumnya banyak sampai di jalanan itu. Nah, itu betul-betul dilihat ini posisi imamnya di mana. Jangan sampai orang yang ada di luar masjid itu ternyata safnya di depannya imam. Nah, itu tidak boleh. Jadi ukurannya itu tumit. Nah, tumit, bukan badan. Ya, bukan badan. Jadi itu syarat. Itu syarat. Karena kalau dia mendahului di depannya, maka itu sudah tidak mendapatkan sholat berjamaah, batal sholat berjamaahnya. Ya, jadi itulah pentingnya garis-garis saf itu, ya, garis-garis saf posisi imam. Termasuk masjid yang punya berlantai-lantai, ya, berlantai karena misalnya kan masjid yang ada di sini nih, saya pernah, tapi saya udah kasih tahu. Karena bangunan lantainya itu lantai dasarnya itu lebih luas ke depan, sementara lantai keduanya agak kecil. Imamnya ada lantai 2, makmumnya berada di lantai dasar. Sebenarnya tengok ke atas tuh. Ini kalau safnya ini sampai ke tembok, ini tidak sah sholat amnya ini, tidak sah. Karena itu wajib posisi imam. Jadi caranya ini kosongkan ini. Karena lantai 2-nya kan kecil, karena ke dalam begini. Nah, itu penting sekali. Ya, nah, ini yang dimaksud. Ya, jadi tapi ada ulama Pak Insawau jaza wa karya. Tapi kalau sejajar, itu masih sah, tapi makruh. Ya, intinya yang penting tidak sama lah. Jadi ada tumitnya itu yang menjadi pembeda. Itu. Ya, wa in taqaddama alam lam tasihha salatu. Kalau makmum lebih depan walaupun sedikit daripada imam, maka itu tidak sah salatnya. Artinya batal karena ini menjadi syarat, ya. Wa hadha syartu 'inda al-jumhur al-Hanafiyyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah liqauli alaihi salatu wassalam inna ma ju'ala al-imam liutamma bihi. Jadi imam itu dijadikan sebagai untuk diikuti. Nah, yang namanya diikuti, yang diikuti berada di depan dan yang mengikut berada di belakangnya. Nah, itu. Jadi itu posisi menjadi penentu. Nah, yang keempat, nah ini menarik nih. Ittihadu makani sholatil imam wal muqtadi. Ya, biru'yatin aw sima'in aw muballagin. Jadi menyatu antara imam dengan makmum itu berada di satu tempat, gitu. Ya, dengan cara bisa dilihat atau tidak bisa dilihat tapi didengar, ya, walaupun melalui mubalagh itu yang ada biasa itu itu makmum di belakang Allahu Akbar. Nah, itu bukan suara imam, suara orang di belakang itu namanya mubalagh. Nah, itu menyampaikan. Itu harus berada di satu tempat. Nah, ini penjelasannya menarik ini. Nah, jadi itu syarat dasarnya. Lalu bagaimana dengan misalnya ini, mohon maaf contoh, ini kan rumah ibu di belakang, beras ini ibu sabar. Ini 2 bangunan. Nah, ini selama tidak ada yang menjadi pembatas yang permanen, misalnya ada tembok atau ada tapi dikunci, dipaku mati tembok, maka itu boleh, ya, walaupun tidak dalam satu bangunan tapi jaraknya masih dianggap bisa menjadi makmum, Jadi misalnya Bu Rasni kalau tidak sempat, buka aja jendelanya sedikit, ini terbuka, dengar suara imam Allahu Akbar, itu bisa. Sama kalau di Masjidil Haram, itu kita sholat di halaman hotel, itu masjidnya itu jalanan, karena masih nyambung. Apalagi safnya ya, kalau lagi sholat Jumat, apalagi kalau
bulan Ramadan itu tarawih di Masjidil Haram luar biasa, itu pada datang nabung uang hanya untuk datang tarawih qiyamul lail di Masjidil Haram. Itu berhamburan sampai itu. Padahal jaraknya dengan masjid jauh. Itu kayak 2 lapangan sepak bola. Tapi karena nyambung safnya. Ya, jadi walaupun ada jalanan tapi masih bisa memungkinkan untuk ini. Sama dengan orang yang salat yang masjidnya itu kan berapa lantai ke atas. Tapi ada bisa dilihat, bisa didengar, bisa diketahui. Ya, banyak. Sekarang pakai CCTV monitor. Monitor itu banyak sekarang dipakai. Jadi itu boleh. Tapi kalau sholat Jumat tidak boleh. Sholat Jumat tidak boleh. Jadi kalau sholat Jumat itu tidak boleh imamnya berada di satu tempat, makmumnya di tempat yang lain. Nah, itu sholat Jumat tidak boleh. Tapi kalau sholat berjamaah 5 waktu itu masih memungkinkan untuk mendapatkan nilai afdal, keutamaan sholat berjamaah. Itu bedanya. Tapi kalau sholat Jumat itu mesti berada dalam satu tempat dengan imam. Ini ada sini ada penjelasan tentang jaraknya itu. Ya. Ya, lianna al-iqtida'a yaqtadi at-tab'iyatu fi shalah. Karena yang namanya ikut ya bisa mengetahui proses bagaimana imam, bagaimana gerakannya, maka itu harus berada di satu tempat. Wal makan min lawazim shalah. Maka itu kemudian satu tempat itu menjadi wajib. Artinya tempat itu ikut mempengaruhi untuk mengetahui gerakan-gerakan apa yang dilakukan oleh imam, apakah sedang sujud atau sedang ruku. Maka ini pengeras suara ini menjadi penting pengeras suara karena bisa membantu orang di luar. Ya, kalau rumah parahan tidak bisa karena dia di depan masjid. Tapi kalau di belakang masjid dengan pintu masih terbuka itu masih memungkinkan. Itu. Ya. Amal Malikiyah dalam ulama mazhab Malik la yustaratu hadza syar' fa ikhtilafu makanil imam wal ma'mum la yamna'u sihatal iqtida'. Jadi kalau dalam ulama mazhab Malik berbedanya tempat yang ditempati oleh imam dengan makmum itu tidak menjadi penghalang untuk sahnya berjamaah, ya. Wujudu hailin, ada pembatas itu apakah berupa sungai, parit misalnya, atau ada jalan atau ada tembok, la yamna'u iqtida', itu tidak mencegah untuk proses mendapatkan nilai sholat berjamaah, ya. Yang penting ya imamnya bisa dilihat atau bisa didengar, ya, itu. Wala yustaratu imkanu tawassul, tidak mesti tempat yang diikuti mesti bersambung, walaupun karena ini kan ada jarak. Ada jalan macam inilah, ada jalan-jalan kecil, lorong-lorong misalnya, itu masih memungkinkan, itu masih memungkinkan. Ya, illa al-jum'ah, kecuali salat Jumat. Falau shalla al-ma'mum fi baitin mujawirin li masjid muqtadiyan bi imami fa salatu batilatun. Kalau salat Jumat makmumnya berada di rumah yang bertetangga dengan masjid dengan niat ikut kepada imam, maka fa salatu batilatun, salatnya itu batil. Lianna al-jami'a syartun fi sihhatil Jum'ah, karena ya yang namanya salat Jumat itu mesti berada di masjid jami'ah, artinya masjid yang bisa menghimpun semuanya. Itu bedanya. Nah, itu. Ya, kalau mata Abu Hanifah ini sama. Beda. Anna ikhtilafal makan bainal imam wal ma'mum mufsidun lil iqtida'. Kalau berbeda tempatnya imam dengan makmum itu bisa merusak tentang salat berjamaah, ya. Ya, jadi nanti ukurannya dianggap bisa menjadi pemisah itu adalah
Sebenarnya ada ukuran berapa meter ini, tapi yang dianggaplah menjadi, kalau sudah dianggap cukup jauh tidak usah ya. Ya, nah dalam mazhab Syafi'i yustaratu li sihatil qudwati ayya'lam al-muqtadi bi intiqalat imamihim. Nah, bagi seorang makmum wajib mengetahui tentang gerakan perpindahannya imam, apakah dia ruku atau sedang sujud, dengan cara dilihat sebagian safnya, atau dia mendengar, atau melalui muballaghah. Muballaghah itu yang biasa imamnya suaranya kecil, Allahu Akbar, tapi ada di belakang Allahu Akbar. Itu namanya muballaghah. Itu membantu. Tapi ada yang menganggap itu bid'ah itu. Karena masa yang kita ikut malah bukan imamnya, yang kita ikuti makmum. Itu namanya muballaghah. Itu. Karena membantu aja, jadi perantara. Yang pada dasarnya diikuti kan supaya tahu tentang posisi imam lagi sedang ruku, apa sedang sujud atau sedang tahiyat. Ya. Nah ini, wa in kana al-imam wal ma'mum fi bina'in min kagurafil al-madaris awil amaratani. Kalau imam dengan makmum berada di satu bangunan, dalam satu bangunan ada ruang-ruang, ada berapa ruang atau ada gedung-gedung, sahlik tidak fi asahih tarikan al-nahwi tali. Fa in kana binal ma'mum yaminan masih malan, kalau berada di samping kiri kanan ini, ini jaraknya ada sekitar 300 dira, 300 depa, ya mungkin sekitar 300 meter lah. Satu depa ini kan hampir 1 meter berapa, sekitar itu 100-an. Kalau ini tinggal 300 depa, itu masih ada, masih memungkinkan. Tapi kalau sudah lewat itu jangan, karena itu sudah dianggap betul-betul sudah sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Wa in kana kharijal masjid fa yasilik tidak bisyartir yatil yang tadi ya. Kalau antara imam dengan makmum berada, imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid, fa yasilik tidak sah untuk mengikuti, tapi dengan syarat itu imamnya dilihat, musyahadah miratil imam. Walau fi ba'di ahwali shalat ka halil qiyam aw ruku'. Dia mengetahui keadaan imamnya lagi sedang berdiri atau sedang ruku. Ya. Walaupun jaraknya agak jauh. Wala tasihu aidan salatun man bi safinatin wa imam fi ukhra. Ini kalau orang-orang yang tinggal di sungai. Jadi dia imamnya di perahu di situ, makmumnya di perahu yang berbeda. Kalau masih nempel, itu masih nyambung itu. Tapi kalau ini agak berbeda itu enggak. Ya, kan biasa gitu kan? Ya, ini orang-orang di laut lagi. Untuk mau mendapatkan sholat berjamaah. Ya, tapi intinya kita melihat ya kondisinya. Kalau memang ragu, ini udah bukan lagi satu bangunan ini ya sholat sendirian aja. Karena takutnya nanti kita lagi sedang sholat, tiba-tiba hilang suaranya. Hilang suaranya. Ini imamnya lagi berdiri apa udah masih sujud atau ini? Ya, itu tidak usah. Ya, seperti yang saya cerita kemarin tuh, kawan saya lagi tunang itu. Nah, yang kelima adalah mutabiatul ma'mum imamah. Jadi imam ini mesti ikut makmum mesti ikut ya kepada imam. Ya, maksudnya mengikuti gerakan. Mengikuti hada syartun li siyatil qudrah. Ini syarat sahnya untuk ikut ya. Jadi syarat sahnya mendapatkan untuk berjamaah itu mengikuti gerakannya imam ya. Inilah tadi hadisnya dipakai, wa inna majul imamu li utama bi fa idza kabbara fakabiru. Kalau imamnya takbir maka takbirlah makmum. Wa idza raka'a, kalau imamnya ruku maka rukulah makmum. Kalau dia sujud sujudlah. Nah, kecuali kalau gerakan-gerakan tadi itu. Nah, bagaimana caranya? Ada 3 cara yang dimaksud salah satu makna mengikuti ini. Pertama al-muqaranah, bi ayyuqarina
fi'il ma'mum fi'il imami. Jadi gini, muqarran ini artinya mengiringi ya. Jadi misalnya imamnya lagi ruku, Allahu Akbar. Begitu imamnya bilang Allahu Akbar, maka makmum sudah bisa bergerak. Tapi jangan mendahului. Nah, itu namanya muqarran. Itu sudah masuk mengikuti. Walaupun imamnya belum sampai sujud, ini belum rapat. Tapi karena itu mengiringi, ya ini biasa juga. Ini tergantung kebiasaannya. Karena ada beberapa tempat, macam tempat saya itu kebanyakan pakai ini. Jadi kalau imamnya Allahu Akbar, karena agak panjang itu dia turun ke sujud, maka makmum sudah boleh ikut itu. Ya. Yang kedua adalah ini dicontohkan dulu muqarna. Kayu qarinahu fit tahrima awir ruku' wa nahwi. Jadi misalnya ketika imam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, sebelum selesai takbiratul ihramnya imam, tapi dia sudah bertakbir Allahu Akbar. Nah, makmum sudah boleh itu. Yang penting tidak mendahului takbiratul ihramnya imam. Begitu juga gerakan ruku' atau sujud. Yang kedua adalah ta'qib. Nah, itu nunggu sampai selesai. Ya, jadi kalau takbir Allahu Akbar, nanti betul-betul sudah selesai takbirnya imam, baru makmum ikut takbir. Begitu juga rukunya imam, sujudnya imam betul-betul sudah selesai. Jadi kalau sujud, itu sudah di bawah. Nah, baru kita turun ke bawah. Nah, ini juga boleh. Ini cara kedua. Ada yang agak terlambat, udah lama. Ya, misalnya imamnya udah takbiratul Allahu Akbar. Nah, barulah kita sana-sini usolli. Ah, itu kelamaan. Itu makruh. Jadi mempersiapkan makanya sebaiknya memang imam itu sebelum takbir tengok belakang dulu, ini udah siapkah. Jadi supaya makmumnya dapat pahala takbir yaitu beserta dengan imam dan makmum. Makin jauh jarak takbir kita dengan imam, makin mengurangi nilai pahala sholat keberjamaah kita. Nah, inilah yang dimaksud tentang cara-cara di dalam sholat berjamaah, ya. Jadi sekali lagi untuk takbiratul ihram ini menjadi kata kunci karena itu menjadi syarat sahnya untuk salat berjamaah, yaitu berada pada takbiratul ihram. Disitulah diniatkan salat berjamaah. Saya kira ini tentang nambah ya tentang informasi supaya salat berjamaah kita makin bernilai dan menambah kekuatan untuk pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ahad ke depannya, karena kita sudah masuk Sya'ban, tidak terasa dua atau 3 pekan ke depannya berikutnya sudah masuk Ramadan. Jadi kita akan membahas Ramadan, bahas puasa. Jadi ini manasik, manasik insyaallah. Ini kita tuntaskan masalah, karena kita sebelumnya sudah membahas tentang masalah imam, caranya, syarat-syaratnya. Nah, ini juga masalah niat antara imam dan imam. Demikian, mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.